warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Puspitasari mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kerja kami yang berjudul membangun tim SDM adaptif di PT Astra International Tbk untuk menghadapi tantangan transformasi digital. Selanjutnya, di sini ada memang kelompok kami. Yang pertama ada Anta Al-Tairidi, terus yang kedua ada Arizani Pratiwi, selanjutnya ada Afelia Ramazabia, terus saya sendiri Devi Puspitasari, yang terakhir ada Eka Putri Faridha. Nah, yang pertama di sini yang akan saya bahas tentang latar belakang. Jadi di PT Astra International Tbk PT yang telah berkembang menjadi pemain utama dalam industri otomotif dan bidang lain di Indonesia. Ini adalah salah satu perusahaan yang berhasil mengatasi masalah ini. Tidak hanya adopsi teknologi baru, tetapi transformasi digital juga mencakup perubahan dalam adanya organisasi proses bisnis dan yang paling penting mengembangkan sumber daya manusia. Dan yang kedua, di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi pengelolaan perubahan change management. Terus yang pertama itu pengenalan tentang pengelolaan perubahan. Jadi dalam PT Astra International Tbk, transformasi digital membawa banyak perubahan termasuk budaya perusahaan, metode kerja, dan teknologi yang digunakan. Akibatnya memiliki strategi yang pengelolaan perubahan yang kuat sangat penting untuk menjaga produktivitas dan moral karyawan. Terus ada membangun saluran komunikasi melalui komunikasi terbuka dan transparan. Jadi komunikasi yang efektif adalah bagian penting dari mengelola perubahan. Astra harus memastikan bahwa karyawannya itu terutama karyawan senior memahami tujuan dan keuntungan transformasi digital untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka. Selanjutnya ada pelatihan dan dukungan program pelatihan berbasis kebutuhan. Jadi itu sangat penting untuk menyediakan program pelatihan karena harus disesuaikan dengan kebutuhan karyawan yang kurang siap untuk menggunakan teknologi baru, dan pelatihan ini harus inklusif. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada strategi pengelolaan perubahan. Ini juga dapat dua strategi. Yang pertama mengadopsi pendekatan tahap untuk implementasi. Jadi implementasi transformasi digital harus dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus. Untuk menerapkan teknologi yang baru dalam skala kecil sebelum memperluas, Astra dapat memulai dengan proyek percontohan. Terus yang terakhir ada menghargai informasi dan kontribusi memberikan pengakuan. Jadi menghargai dan mengakui kontribusi karyawan itu sangat penting, terutama mereka itu yang terlibat dalam proses adaptasi teknologi dan dapat meningkatkan semangat kerja. Terus ini ada pentingnya pengembangan talenta dan pelatihan. Yang pertama ada digitalisasi mengubah dunia kerja dengan cepat. Jadi semua karyawan, baik yang baru maupun yang senior, memiliki keterampilan yang relevan. Pengembangan talenta meningkatkan loyalitas dan retensi karyawan dan membantu mereka beradaptasi dengan teknologi yang baru. Terus selanjutnya ada rancangan program pelatihan. Ini adalah proses meningkatkan keterampilan yang sudah ada, analisis data dan pemasaran digital untuk manajemen proyek menggunakan alat digital. Ada beberapa topik yang dapat dibahas dalam pelatihan ini. Selanjutnya ada metrik dan evaluasi. Untuk menilai keberhasilan program pengembangan diperlukan metrik yang jelas setelah pelatihan selesai. Jadi Astra juga dapat menilai dampak pelatihan apa yang terhadap produktivitas karyawan melalui survei, tes untuk meningkatkan keterampilan dan evaluasi kerja. Selanjutnya ada manajemen generasi dan budaya organisasi. Di sini ada tiga. Yang pertama menciptakan budaya kerja inklusif, kedua memotivasi milenial dan Gen Z, dan menjaga loyalitas karyawan senior. Yang pertama menciptakan budaya kerja inklusif, jadi memberikan opsi kerja jarak jauh dan jam kerja yang dapat disesuaikan dengan sangat menarik bagi karyawan muda. Tetapi juga akan membuat karyawan senior merasa nyaman dengan tempat kerja mereka. Yang kedua memotivasi milenial dengan Gen Z. PT Astra harus memberikan karyawan muda jalur pengembangan karir yang jelas. Untuk melakukan ini, karyawan senior harus menawarkan program mentorship di mana milenial dan Gen Z dapat mendapatkan bimbingan dalam pengembangan keterampilan mereka. Terus yang terakhir ada menjaga loyalitas karyawan senior. Jadi karyawan senior itu harus merasa didukung dalam perkembangan mereka. Jadi PT Astra itu memiliki keterampilan, kemampuan untuk menyediakan pelatihan dan program pengembangan yang sesuai yang akan membantu mereka bertahap terinformasi tentang tren dan teknologi terkini. Next.
Ini ada strategi untuk retensi dan kesejahteraan karyawan pada PT Astra International Tbk. Yang pertama, mengatasi peningkatan turnover di kalangan karyawan muda. Jadi meningkatkan fleksibilitas kerja sangat penting untuk menarik dan mempertahankan karyawan muda dapat menawarkan fleksibilitas kerja jarak jauh, jam kerja yang lebih fleksibel dan lebih banyak cuti. Ini juga akan meningkatkan kepuasan kerja dan membantu karyawan menyeimbangkan kehidupan dan profesional mereka. Terus yang terakhir ada menawarkan lingkungan kerja yang menarik. Jadi keterlibatan dalam proyek inovatif, karyawan muda akan tertarik untuk terlibat dalam proyek inovatif. PT Astra dapat meminta mereka untuk berkontribusi pada pengembangan produk baru dan atau proyek teknologi. Ini dapat juga hanya menawarkan tantangan tetapi juga memberikan kesempatan untuk berkontribusi secara nyata. Ini adalah masa depan pekerjaan di PT Astra International Tbk mengadopsi model kerja yang fleksibel dan adaptif. Yang pertama, memahami konsep masa depan pekerjaan. Yang kedua, implementasi model kerja hybrid. Yang ketiga, mengubah kebijakan sumber daya manusia. Yang pertama, memahami konsep masa depan pekerjaan. Jadi fleksibilitas dan adaptivitas itu terbentuk untuk masa depan pekerjaan semakin ditandai oleh kebutuhan akan fleksibilitas karyawan yang saat ini mengharapkan lebih banyak kontrol dan tempat kerja dan tempat dan cara mereka bekerja. Terus yang kedua, implementasi model kerja yang hybrid, teknologi yang mendukung investasi dalam teknologi yang mendukung komunikasi dan kolaborasi sangat penting. Karyawan baik yang bekerja di kantor maupun dari rumah harus menggunakan platform digital seperti alat manajemen proyek, aplikasi komunikasi internasional, dan video conferencing. Terus yang terakhir adalah mengubah kebijakan sumber daya manusia. Jadi kebijakan kesejahteraan karyawan itu juga termasuk mengubah kebijakan sumber daya manusia. Dengan kebijakan kesejahteraan harus mendukung semua pekerja baik itu maupun freelance dengan menyediakan akses layanan kesehatan, program pelatihan, dan kegiatan sosial. Terus yang terakhir ini kesimpulan dari PT Astra International Tbk. Jadi PT Astra International Tbk ini menghadapi banyak tantangan dalam melaksanakan transformasi digital dan memenuhi ekspektasi dan berbagai generasi karyawan. Untuk mencapai hal ini, organisasi harus menerapkan pendekatan perubahan yang berhasil dan mencakup komunikasi yang jelas dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Untuk menjaga loyalitas dan produktivitas karyawan, pengembangan talenta melalui program reskilling dan upskilling sangat penting. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.